lebih berpengalaman dibandingkan saya, lebih senior dibandingkan saya. Saya lihat ada Prof. Teguh di sini ya. Terima kasih Prof. Sudah join Prof. Ini reviewer Q1 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pengalaman Scopus beliau lebih paten dibandingkan saya. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu, kita nanti lebih banyak berinteraksi ya, tanya jawab Bapak Ibu. Dalam apa namanya topik yang akan kita bawa adalah bagaimana menentukan judul supaya judul itu bisa dilirik lah oleh Scopus ya. Ini pengalaman saya menentukan judul itu. Ternyata setiap judul yang saya bawa dan saya berikan rupanya menarik, justru apa namanya bisa menjadi pertimbangan bahwa bisa masuk ke ranah Scopus Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu yang lain, silahkan nanti Bapak Ibu ya, kalau misalkan ada pertanyaan di tengah jalan seperti biasa langsung ditanyakan. Jadi kita sambil jalan, izinkan saya presentasi dahulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini belum memiliki topik atau ide penelitian. Mungkin bisa langsung berinteraksi dengan saya. Saya mencoba mencontohkan untuk melihat topik-topik yang tren atau judul-judul yang lagi hot di Scopus Bapak Ibu ya. Kira-kira ada salah satu anggota yang hadir di sini yang ingin dipraktekkan? Jika tidak, mungkin saya mencontohkan punya saya ya. Kalau ada silakan mungkin. Baik, kalau tidak ada saya mencontohkan Bapak Ibu ya. Izinkan saya presentasi. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah terlihat. Oke. Baik. Nah, ini adalah database Scopus Bapak Ibu ya. Ini saya biasanya pada sharing-sharing sebelumnya, saya menampilkan option untuk mendownload naskah Scopus yang langsung bisa di-download melalui database Scopus ini Bapak Ibu. Nah, tetapi ada fitur lainnya untuk melihat bagaimana bisa kita eksplor sisi lain dari database Scopus ini. Selain ada research discovery, Bapak Ibu di sini research discovery. Kok nggak mau di... Oke, agak lambat sedikit ya. Research discovery. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu bisa mencari peneliti-peneliti dari seluruh dunia yang memang mungkin sejalan dengan topik yang Bapak Ibu geluti atau Bapak Ibu lagi konsentrasikan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim undangan atau meminta untuk kolaborasi dengan beliau. Jadi salah satu indikator untuk submit ke jurnal Scopus itu alangkah baiknya kalau kita berkolaborasi lintas negara atau ada peneliti yang dari berbagai negara. Itu sangat worth it kalau misalkan kita submit Scopus Bapak Ibu. Itu research recovery. Nah, selain itu Bapak Ibu, kita bisa melihat juga bagaimana tren atau apa namanya yang lagi terkini ya dalam suatu penelitian itu. Saya ambil contoh, misalkan mungkin Bapak Ibu ada punya contoh di sini, saya mungkin bisa praktekkan, atau saya sendiri, misalkan saya di sini dalam bidang mungkin public administration atau public service atau public policy ya bidangnya saya ya. Mungkin atau mungkin ada yang lain di sini yang ingin dicontohkan, boleh saya akan contohkan. Jadi kita bisa berinteraksi Bapak Ibu. Misalkan saya tulis, saya ketik di sini public service ya. Nah, pada sharing sebelumnya atau pelatihan yang pernah saya lakukan, dalam mencari keyword, Bapak Ibu mencari keywordnya itu per kata ya supaya banyak yang bisa tersaring atau yang didapatkan Bapak Ibu.
Nah, tetapi untuk mencari trends, kita harus menggunakan suatu teori atau variabel yang ingin kita geluti, yang ingin kita konsentrasikan, Bapak. Jadi, misalkan ini public service, kita search di sini di public service, kita lihat ada berapa, misalkan di sini. Nah, ini sebentar, Bapak Ibu. Ini internetnya saya kayaknya lagi habis hujan ya di sini sebentar. Oke. Di sini ada 41.680 dokumen, Bapak Ibu. Dari 41.680, otomatis kita ingin mencari yang trends terkini dengan cara membuat limitasi tahunnya, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini saya limit ke tahun 2021 ya, yang terkini. Oke, saya limit ke tahun 2021. Ada 9.198, mungkin kurang di 2022 aja atau 2021 nggak apa-apa, biarin aja dulu. Karena 2021 nanti kebanyakan COVID ya Bapak Ibu. Tapi sekarang trennya sudah bukan COVID lagi. Baik, ada 9.198 dokumen. Setelah itu kita masuk ke subjek areanya. Mungkin subjek areanya di sini adalah social science. Oke. Social science, dan di sini adalah artikel ya, atau conference paper juga boleh. Karena conference paper biasanya terupdate ya, maksudnya dengan isu terkait isu-isu terkini ya Bapak Ibu. Dengan conference paper. Jadi kita masuk conference paper. Kameranya. Jadi saya limit saja untuk conference paper. Nah, berikut Bapak Ibu. Jadi ada cuma 114 dokumen mengenai conference paper. Dari 114 dokumen ini kita sortir lagi Bapak Ibu. Sortirnya adalah dengan menggunakan check by Huygens. Jadi kita ngelihat naskah yang dari tahun 2021 ini mana paling banyak disitasi. Mana paling banyak disitasi. Oke. Sini judulnya adalah Research Probability Time Wireless Sensor Network Remote. Oke. Masuk nggak internal conference-nya ya, mengenai tentang public service-nya. Misalkan ini juga. Misalkan ini. Oke. Misalkan saya mau yang ketiga ini. Dia naskahnya tahun 2002, ada 8 kali site. Kita lihat ya Bapak Ibu. Kita klik mouse kanan. Kita lihat naskahnya. Oke, ini adalah judulnya ya Bapak Ibu, dan naskahnya ya, abstraknya ya, data-data dari artikelnya. Kalau kita mau lihat jurnalnya itu sebenarnya jurnal Q berapa, tinggal diklik. Dia Q1 Bapak Ibu ya, Public Administration Q1, Marketing Q1, Sosiologi and Political Science dia Q1, di sebelah kanan ini terlihat Bapak Ibu. Nah, dari sini kita akan mencari sebenarnya trends yang paling hot apa sih itu. Dari artikel media ini misalkan seperti itu. Kita lihat di bagian bawah Bapak Ibu, ada key file topik ya. Dari segi file topik inilah yang akan nanti kita lihat ternyata scope atau trennya seperti apa yang lagi bagus ya. Nah, ini ya. Jadi demokrasi, intergovernmental transfer, ada centralism. Jadi ada 3 topik yang memiliki prominence persentil 91,908. Nah, ini ya. Apa sih? Momentum pada topik. It's calculated by 3 metric papers, topic citation count, scopus view, and average city score. Jadi momennya saat ini, kalau kita mau menulis, ya masuk ke dalam Sustainable Development Goals, ya SDGs 2023, dengan topik seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu menulis ini, tepat momennya gitu, di tahun ini. Kita melihat 3 ini. Kalau misalkan bingung, tinggal cari aja keyword yang terhangatnya. Misalkan sini ada keyword. Oh ini ya. Oke. Ini ya, dari industri, innovation, and infrastruktur. 3. Di sini harusnya ada keywordnya, dia keyword yang hot. Tidak ada ya Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu angkat topik ini yang Bapak Ibu angkat. Jadi kalau misalkan saya mengenai public service, berarti masuk ke dalam demokrasi ataupun intergovernmental transfer. Di sana yang lagi hot untuk momentum ini 91%
permintaan apa namanya? Saya lupa apa namanya persentil ini ya. Oke, sebentar, internet saya ini kayaknya bermasalah, Bapak Ibu. Saya lupa ini tadi apa ya namanya. Ya, persentil keunggulan. Jadi 98% keunggulannya dia, Bapak Ibu ya. Untuk ini. Jadi topik-topik seperti itu bisa diangkat, Bapak Ibu ya, dalam menyusun judul. Nah, sekarang kita mau tahu judul apa sih yang paling masuk ya. Dari beberapa pelatihan yang pernah saya ikutin, ada 3 kriteria dalam judul, yaitu adalah objektif, metode, dan signifikan. Nah, jadi 3 judul itu harus mengandung ketiga ini, objektif, metode, dan signifikan. Ya. Boleh Bapak Ibu memberikan judul, misalkan Bapak Ibu punya ide judul apa gitu, bisa disampaikan nggak? Nanti coba saya analisis apakah sudah mengandung 3 judul ini atau belum. Ada kira-kira siapa? Ada? Kira-kira mau contohkan judul? Ya, saya Pak John. Ye, silakan Pak Pontian. Realignment. Bisa diketik Pak, mungkin di kolom chat. Oke, sebentar ya Pak. Sebentar. Agak panjang soalnya, sebentar Pak. Ya, yang lain juga mungkin boleh. Yang lain boleh. Oh, ini ada. Saya lupa matikan ini. Oke. Yang lain juga bisa masukin di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kalau mengenai tentang punya ide judul apa, nanti kita coba bahas Bapak Ibu. Itu Pak John. Oke. Pak John. Pak Joe. Pak Ya. John. Pak Joe. Oh, ini ada nih pengaruh motivasi. Nah, sebentar, ada 3 ya. Saya taruh 3-tiganya dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Joe. Oke. Sebentar, ini saya agak bermasalah nih internetnya. Ini menanamkan. Kenapa, Nak? Sengaja. Ini. Takut. Oh, nanti. Ya. Aduh.
Oke, ada 5 ya. Oke, dari pertama ya Bapak Ibu ya. Ini dari judulnya Virenka ya. Oke, pengaruh motivasi internal dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Oke, motivasi internal dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Ini sudah mengandung objektif dan metode, tapi signifikannya belum mengandung. Jadi untuk apa motivasi internal dan kompensasi itu untuk kinerja karyawan itu untuk apa? Ya, apakah untuk improve, untuk signifikannya apa? Untuk apa? Itu belum ada ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu ditambahkan. Jadi kalau ini ditaruh untuk judul Scopus masih kurang masuk Bapak Ibu. Kebanyakan sih kalau hanya judul seperti ini dari judulnya langsung ditolak Bapak Ibu ya. Karena memang belum objektifnya sudah ada, metodenya ya ini motivasi dan kompensasi, objektifnya kinerja karyawan, tapi signifikannya apa? Mungkin terhadap perkembangan kinerja karyawan bisa. Terhadap terhadap apa kinerja karyawan boleh ya. Jadi biar bisa ada signifikannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menanamkan nilai moderasi beragama melalui kunjungan situs bersejarah. Menanamkan metode nilai moderasinya objektif ya signifikannya belum ada. Metodenya adalah menanamkan nilai moderasi beragama, objektifnya adalah kunjungan situs bersejarah, tapi signifikannya apa? Mengapa harus menanamkan nilai moderasi? Itu ya, itu untuk menjawab signifikannya. Ya, menjawab signifikannya. Selanjutnya, revealing roadmap to business strategi untuk improving. Nah, ini udah ya. Jadi, ini adalah metodenya. Ya. Oke. Ini metodenya. Bapak Ibu yang saya kasih warna hijau. Oke, sebentar. Sebentar Pak Ibu ya. Saya laptopnya sedikit bermasalah di kali ini. Oke. Izin Ya. Gimana? dengan judul yang pertama di atas tadi, terhadapnya itu diganti dengan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, itu sudah ada signifikan tidak? Sudah. Itu sudah. Boleh. Dalam meningkatkan ya. Ini boleh ya. Ini saya ambil warna biru adalah signifikannya ya. Signifikannya warna biru, metodenya warna orange, objektifnya warna hijau ya. Oke. Ya. Oke. Ini to business strategi. Ini bisa ke metode. Objektif. Ini railing roadmap itu bisa menjadi metode dan ini improve. Ini adalah signifikan. Ini sudah oke ya. Salah ini. Metode objektif. Signifikannya warna biru salah. Ya. Selanjutnya, penggunaan model BPL di pembelajaran LPS dengan bibliometrik. Nah, ini bibliometrik beda ya Pak Ibu ya. Sebenarnya bibliometrik juga harus ada signifikannya. Kenapa harus melakukan itu? Jadi penggunaan model BPL. Ini adalah metodenya Bapak Ibu ya. Metodenya. Objektifnya adalah pembelajaran LPS. Ya.
Bibliometrik ini adalah analisa. Untuk apa? Kenapa harus meneliti model BPL dan pembelajaran LPS dengan bibliometrik? Apa yang diharapkan dengan itu? Izin Pak John, Ya, untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SD. nah boleh ya. Atau gini, untuk sebagai acuan atau pedoman dalam pengambilan keputusan dalam penggunaan model pembelajaran LP juga boleh. Kan kita menganalisis model pembelajaran PBL nih. Nah, terus apa sih output yang diharapkan? Biasanya sih output yang diharapkan adalah implikasinya buat apa. Jadi seperti itu untuk bibliometrik ya. Berarti nggak bisa langsung untuk meningkatkan keterampilan berpikirnya. Ya, untuk ini juga nggak bisa. Ini juga LPS ini juga IPS. IPS ini juga nggak bisa ya. Karena takutnya nanti mengerucut. Dalam artian begini, kalau terlalu spesifik, referensinya nanti nggak bisa. Kalau penggunaan model PBL dalam pelaksanaan pendidikan pengajaran mungkin bisa. Tapi kalau spesifik ke mata pelajaran, tidak semua ada penelitian tentang mata pelajaran yang sama. Jadi dia nanti pasti akan sedikit. Ya kalau di Indonesia aja ada IPS, ya berapa sih naskah Scopus IPS yang masuk ada di Scopus? Mungkin bisa kurang dari 10. Dan kalau kurang kalau dari di luar sosial sains jadinya Pak John. Ya, kalau misalkan cuma 2, 3, 10, apakah bisa dibuat bibliometriknya? Kan nggak bakalan bisa. Dia tidak akan bisa menciptakan klaster-klaster tertentu nanti di post viewer-nya kan. Seperti itu. Ya, siap. Berarti baiknya untuk memilih penggunaannya gitu. Iya, nanti penggunaan model BPL yang diterapkan pada metode pembelajaran dalam dunia pendidikan, misalkan seperti itu boleh. Jadi nanti dicari semua referensi model PBL dari berbagai negara misalkan. Nanti baru disimpulkan apa yang dihasilkan. Nah, itu untuk outputnya nanti untuk setiap siapapun yang menggunakan model PBL itu. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ya. Ada lagi Bu Silvi? Ya, untuk apanya itu berarti untuk nanti akan saya ajarkan ya. Setelah ini kalau tidak punya nanti saya akan ajarkan Bapak Ibu ya. Baik. Ya, Pak John. Selanjutnya the impact spiritual of optimization on employee performance in business. Oke, ini juga nggak ada signifikannya ya. Ya, the impact ini adalah metodenya Bapak Ibu ya. Metodenya, terus shift of the impact of spiritual optimism ini impact-nya metodenya. Terus di sini ada employee performance. Ya, di impact ini adalah metodenya semua. In business competition ini adalah objektifnya. Belum ada ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau ditambahkan mungkin untuk memenangkan business competition atau untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, boleh juga. Jadi itu adalah signifikannya. Jadi belum ada signifikannya Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini banyak banget jadinya. Banyak banget yang kirimin judul ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh lagi satu ya Bapak Ibu ya. Ini ya Pak Andrea, Bu Andreas apa Pak Andreas nih. Saya ambil satu lagi. Jadi sifatnya seperti itu. Pastikan ada ketiganya itu Bapak Ibu ya. Kalau di disertasi, di tesis ataupun apa-apa, judulnya terserah promotor atau pembimbing ya. Tapi kalau di Scopus usahakan ada 3 unsur ini Bapak Ibu. Philosophy of History on National Leadership Succession Indonesia. Ini signifikannya juga belum ada. Ya. Jadi ada Philosophy of History on the National Leadership Succession Indonesia. Tapi untuk apa? Sebentar Pak Ibu ya, sebentar.
12, 13, 14, 13, 14, 15. Oke, ya. Gini Bapak Ibu ya, Oke. jadi ini belum ada signifikannya philosophy of story on the national leadership. Untuk apa dilakukan ini philosophy of story on the national leadership? Bagi apakah misalkan itu? Untuk apa? Nah, itu harus ada signifikannya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana mendapatkan judul yang baik dan benar Bapak Ibu? Saya biasanya menggunakan satu AI yang sangat familiar Bapak Ibu ya. Biasanya AI-nya itu adalah ChatGPT ya. Kalau Bapak Ibu paham pernah dengar ya ChatGPT. Ini saya masuk ke ChatGPT. Sebentar Bapak Ibu. Ini saya kayaknya perlu harus riset internet saya ini. Ya, oke. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu bingung judul, saya biasanya mengetikkan minta option judul dari sini. Tapi judul yang dari sini itu jangan mentah-mentah kita pakai Bapak Ibu ya. Kita kombinasikan lagi, kita edit lagi karena judul di sini adalah judulnya pasti akan terdeteksi AI ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa jurnal publisher besar sudah menyatakan bahwa penggunaan AI adalah legal, tapi dengan batas-batas maksimum ya. Ada yang mengatakan 40%, ada yang mengatakan 35%. Jadi boleh Bapak Ibu ya menggunakan AI dalam penelitian, tapi masih banyak jurnal yang belum membatasi, jadi bebas. Ya karena ada legal standingnya, kita okekan bahwa itu memang original kita, dia sudah percaya Bapak Ibu. Jadi ada banyak ya, saya sudah submit hampir 5 jurnal dari bulan Januari ini. Ya. Oh. Oke. 5 jurnal yang saya hasilkan dengan AI ini, kelima-limanya masih under review Bapak Ibu ya. Jadi langsung masuk review Bapak Ibu. Sebelumnya banyak sekali jurnal-jurnal yang baru submit di tangan editor pun langsung di reject Bapak Ibu. Jadi per hari ini pun sudah ada satu jurnal yang menyatakan Q1 yang menyatakan bahwa naskah saya akan dibawa ke review. Setelah dicek, setelah diteliti oleh editor akan dibawa ke review Bapak Ibu. Pak John pakainya GPT yang 3.5 Pak John ya, bukannya versi 4 ya? Boleh, 4 juga saya gunakan. Nah, terus Pak John pakai apa itunya? Pakai Perplexity apa pakai Space? Kombinasinya. Jadi ChatGPT ini saya hanya gunakan untuk mencari judul aja Pak. Trigger aja kan ya. Ya, Kemudian selebihnya saya tidak pakai lagi ya. Mau 3.5, mau 4 gitu ya. Terus Jadi yang lainnya Bapak pakai Space atau pakai Perplexity Pak? bebas Bapak Ibu. Jadi mau pakai untuk citasi itu apapun boleh. Space boleh, Perplexity boleh, Space boleh, apa namanya, Sheet AI boleh, ya bebas. Yang mana bisa dipakai silakan dipakai Bapak Ibu. Oke Pak. Ya Elicit boleh juga ya. Nah biasanya ya kalau misalkan judulnya seperti ini ya, sebentar, mana tadi judulnya ya? Nah, ini ya, misalkan judul ini ya, kita cuman berikan pilihan saja ya, add significant to, ya misalkan ya, this search, oh ya, ini 3.5, jadi Bapak Ibu bisa gunakan bebas ya, ini gratis, bisa gunakan. Dia akan kasih beberapa, oh sorry salah, saya salah, add significant
to this research title. Oh ya, tinggal ini. Make an option. Ya. Ya. Dia akan buat 10 judul ya dengan signifikansinya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak ada. Jadi misalkan contoh satu saya buat the Proud of Influence Spiritual in Business Proven. The Proven ini the proven influence of spiritual on employee and performance. Nah, ini belum ya. Spiritual optimization ya. In competitive business environment. Nah, ini ya. Ini sudah mengandung signifikannya ya Bapak Ibu. Nah, performance amidst business competition. Nah, in the face performance employee performance during business competition. Crucial role. Boleh ya. Kalau dia belum menciptakannya ya mungkin bisa ketik ya. Saya belum pernah coba ini sih. For what ya. Tambah tinggal gitu ya. Kira-kira masuk dah kan? Oh nggak salah, dia nggak masuk berarti kata-kata ini. Add improvement ya. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi dia ada improvement. The crucial role of spiritual business boosting employee ya. In boosting employee improvement driving improvement during business competition. Ini sudah masuk Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita pilih-pilih aja mana kata-kata yang paling tepat untuk jadikan penelitian kita. Misalkan saya contoh yang kedua. Ini ya. Ya, misalkan ini ya. Izin bertanya Pak John. Ya, silakan Bu. Langsung. Jadi yang dimaksud dengan legal dalam penggunaan ChatGPT ini terbatas hanya untuk pencarian judul artikel ya Pak John ya? Bukan. Beberapa jurnal menyatakan bahwa penggunaan penggunaan AI itu adalah legal. Jadi beberapa publisher sudah menyatakan mendukung bahwa naskah itu tidak apa-apa menggunakan AI. Gitu. Termasuk Jadi, misalkan ide-ide isi dari artikelnya ataukah hanya untuk judulnya aja Pak John? ide judul kan dari kita Bu, bukan dari mereka. Ide judul dari kita. Jadi mereka AI itu hanya mendukung atau membuat brainstorming dari ide kita yang sudah kita ada. Oke. Ya, Makasih Pak John. ya, jadi selama ini banyak persepsi bahwa menggunakan AI ataupun ChatGPT itu adalah hal yang curang. Ya, jadi persepsi itu ada pro dan kontra Bapak Ibu. Jadi tergantung. Saya tidak menyarankan kenapa tidak menggunakan ChatGPT, sangat tidak menyarankan karena ada beberapa hal ya Bapak Ibu. Mungkin saya kurang sepaham mungkin dengan Roil yang kemarin info ya, karena mungkin Prof. Roil belum mengeksplor banyak AI ya. Jadi ChatGPT ini adalah leader of logaritma AI, di mana ChatGPT justru menjadi rujukan utama para pendeteksi AI. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan ChatGPT, itu yang pertama. Yang kedua, ChatGPT memiliki database yang masih lama, 1 tahun ke belakang ya. Mungkin November 2023 ya. November 2022 ya. Atau Januari 2023. Itu ya yang ya. Saya coba cek aja ya. Bukan salah. Bukan database. Data. Januari 2022 Pak Ibu. Jadi setelah Januari 2022 sampai dengan saat ini ya Februari 2024 ya berarti hampir 2 tahun Bapak Ibu ya. Datanya hilang. Saya tidak menyarankan itu. Terus Pak. Ya gimana Bu Dini, maaf. Oh iya. Pak John. Ya silakan Pak Pontian. Pak John, sepengetahuan Pak John kalau ada title kemudian dia pakai .2
itu kalau diterjemahkan dalam narasi itu lebih tepat di terkait atau sehubungan gitu Pak. Apa titik dua itu Pak dibaca oleh AI Pak? Titik dua itu dibaca seperti titik Pak, titik biasa. Jadi dia buat lagi persepsi baru setelah titik dua itu Pak. Tapi masih dalam satu kaitan, satu baris. Betul, tapi maksud saya kalau titik berarti kan putus ceritanya Pak. Apakah terkait dengan gitu kan? Eh, saya sih belum pernah explore itu Pak ya, tapi selama ini judul-judul yang ada titik dua tetap dibaca keseluruhan dia Pak, total. Cuma kita nggak tahu konjuksinya apa ya Pak, kata hubungnya. Titik dua Ya itu berupa itu sebenarnya frasa apa? variasi dalam pemberian judul aja sih Pak sebenarnya. Jadi ada jedanya gitu lah istilahnya gitu. Ya, oke Pak, makasih Pak. Nah, Mohon izin menambahkan Pak Zon. ya silakan Pak Rafiq. Menurut saya dengan tadi yang di word pertama ada di judul pertama itu bisa di yang titik dua ini bisa diganti menjadi dalam, misalnya begitu. Coba tadi punten di wordnya sepertinya saya lihat ada yang titik dua tadi. Yang ini ya. Nah ya, nah ini mungkin bisa diubah menjadi in atau on gitu. In on Ya, on. boleh. Iya, Boleh bisa aja, dalam Pak. rangka gitu. Ininya in on Karena memang kalau misalnya setahu saya dari judul-judul yang ada di ChatGPT ini baik yang 3.5 ataupun 4 itu biasanya memberikan titik dua untuk memisahkan antara variabel lain atau dengan variabel lainnya. Ya, Nah, biasanya itu memang cuma pengetahuan. baik. Ya. Kalau menurut hemat saya, Pak, titik dua itu sebenarnya style dalam penulisan saja, Pak. Jadi kalau misalkan dia dibawa kuantitatif bisa membedakan bahwa dia itu variabel, misalkan variabel moderasi atau mediasi bisa. Tapi dibawa kualitatif kan tidak ada variabel. Kalau saya sih hanya style dalam penulisan judul. Kalau menurut saya tidak banyak juga judul-judul Scopus itu yang justru ada titik dua, ada tanda tanya, ada tanda seru. Itu yang lebih menarik jadinya, Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya sih nggak terlalu krusial lah titik dua itu menurut saya. Tapi dengan adanya titik dua itu bisa membuat perbedaan atau keunikan tersendiri atau style judulnya lebih baik gitu misalkan Bapak Ibu. Gitu. Tapi dalam kasus ini ya mungkin roadmap proving customer mungkin kuantitatif mungkin dijadikan jeda ya seperti itu. Atau dijadikan boleh n atau menandakan variabel berbeda bisa juga. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin Pak John menanyakan, Ya, silakan Pak Anton. kalau penentuan untuk prompt itu bahasa mempengaruhi nggak? Kalau kita menentukan dengan in English itu lebih di ChatGPT lebih akurat dibanding dengan bahasa Indonesia? Betul. Jadi bahasa language internasional Pak. Jadi ini bukannya Indonesia tidak bisa. Tapi sebaiknya menggunakan bahasa Inggris Pak. Ada beberapa sebentar ya Bapak Ibu, saya lupa sebentar. Ya. Ya, sudah. Ya. Sorry. Ya ini ya.
Oke. Nah, ini ada beberapa prompt ya, prompt untuk ChatGPT ya. Di sini ada beberapa prompt, tapi sayangnya di prompt ini tidak ada untuk research ya. Jadi research itu saya sendiri mencoba-coba untuk mengetes ya, tapi penggunaan saya di ChatGPT memang sangat terbatas Bapak Ibu ya, sangat terbatas sekali karena setelah pengalaman saya mendeteksi beberapa AI pendeteksi, justru ChatGPT lah yang paling tinggi, baik itu Turnitin, GPT-0, Originality AI, Zero GPT, Cloud AI, dan lain-lainnya. Hasil dari ChatGPT paling tinggi Bapak Ibu. Jadi makanya saya tidak menyarankan menggunakan ChatGPT seperti itu. Baik, Pak John, ya, ya Prof, silakan Prof. iya, saya mohon izin untuk memberi opini Silakan Prof. pada dua hal yang baru muncul tadi. Yang pertama, penggunaan titik dua. Penggunaan titik dua itu bukan sekedar hanya ditempel, tapi dia menunjukkan desain apa yang akan digunakan. Kalau sebelumnya, sebelum model AI ini muncul, itu misalnya eksperimen, itu selalu disebutkan the effect of. Tapi boleh diekuivalenkan, the effect-nya dibuang atau relationship dibuang, terus titik dua. Itu satu. Nah, persoalan akan menjadi agak rumit apabila approach-nya kualitatif. Umpamanya pesantren development Indonesia titik dua case study misalnya gitu, atau case in pesantren Gontor. Jadi titik dua ini subjudul, subtitle yang fungsinya untuk menekankan apa desainnya. Terus yang kedua Pak, mengenai trendingnya menggunakan AI. Ini ada 6 artikel yang baru saja selesai saya review. Satu itu reject on the spot. Yang 5 itu ada yang dari Spanyol, dari Meksiko, dari Jordan, yang Indonesia satu pokoknya. Itu statusnya major revision. Revision. Permasalahannya adalah penulis itu beranggapan bahwa metode, permasalahannya adalah metode. Nah, metode yang digunakan di dalam SLR atau bibliometrik itu dianggap metode yang digunakan untuk IMRAT. Jadi dalam struktur IMRAT, introduction, teori itu dimasukkan tersendiri sebenarnya, lalu method ini tidak boleh hanya disebut method, kadang-kadang hampir selalu keliru membedakan antara desain dengan approach. This article is qualitative design, salah itu. Ya. Itu menjadi perhatian, itu dilihat dari sisi reviewer ya Pak ya. Ya betul Prof. Betul. Nah, contoh yang saya tolak langsung on the spot itu kayaknya dia menyebut-nyebut Bandung begitu, mungkin penulisnya orang Bandung. Itu ya persis dia menyebut desainnya ada Prisma, tapi tidak disebutkan. Tidak tahu bahwa Prisma itu advanced research, advanced search dari SLR. Betul. Dan LSR itu adalah nama baru dari nama tradisional review paper. Betul. Yang sudah biasa kita gunakan waktu kita masih sekolah. Nah, di dalam method itu kan sekurang-kurangnya harus ada 5 yang perlu disubheadingkan. Ya. Misalnya desain, terus sampel, kemudian instrumen,
Ya. Kalau instrumennya tes atau angket harus ditambahi dengan validasinya. Keterangan itu sudah disebutkan hasilnya. Kemudian data collection. Nah, setelah data collection itu data analysis. Apabila kualitatif, maka harus ada trustworthiness of data. Ini bagian-bagian ini kurang dipahami oleh penulis dari yang saya review, Pak. Maksud saya tidak dipahami. Jadi langsung tembak aja, dia membuat research question, tapi research question untuk mencari data ketika dia sedang men-search, mencari tema ketika sedang men-search. Bukan bagaimana tema itu digunakan untuk mendukung variabel di dalam judulnya. Sekilas begitu, Pak, tambahan. Makasih. Ya, luar biasa Prof ya. Jadi apa yang Prof berikan itu memang ilmu-ilmu semua memang dalam SLR, Prof. Saya setuju itu, Prof. SLR memang sedikit istilah baru, tapi mungkin banyak yang masih belum paham bagaimana menghasilkan tema-tema itu. Terima kasih, Prof, atas sharingnya. Sama-sama, Pak. Saya senang kalau Prof ikut Zoom ini. Jadi ada informasi baru yang didapatkan oleh kita semua di sini, Prof. Semoga kedepannya Prof ikut terus, Prof ya. Iya, kemarin pas keluar kota, Pak, nggak bisa ikut pelatihan yang dari pagi itu. Oh iya betul, Prof. Nanti kita ikutin nanti selanjutnya, Prof, yang pelatihan itu, Prof. Jadi pelatihan yang 1 hari menghasilkan paper itu sudah rumusnya sudah paten, Prof. Jadi semoga apa namanya bisa berdampak positif buat penelitian kita, Prof. Baik. Ada lagi kira-kira yang mau sharing kira-kira Ibu Bapak? Tidak ada? So far belum, Pak John masih mencerna. Ya, masih mencerna. Baik, Bapak Ibu. Nah, setelah sudah mendapatkan judul tadi ya, ini ya. Gimana? Nah, ini ya. Setelah kita mendapatkan judul, Bapak Ibu, nah dari judul inilah baru kita beranjak ke keyword. Dari keyword baru kita mendownload, Bapak Ibu ya. Keyword kita download lah sesuai dengan keywordnya kita. Kita download lah sesuai dengan variabel-variabel yang kita inginkan, gitu Bapak Ibu. Gimana downloadnya terserah Bapak Ibu mau download lewat apa, mau lewat Scopus boleh, mau lewat Scholar boleh. Ya Scholar kan sudah saya sempat sharing juga bagaimana mencari, misalkan yang ini tadi ya, misalkan menggunakan spiritual ya, misalkan gitu ya. Misalkan ini kan sudah ada menunjukkan naskahnya yang mana Q1, yang mana Q2 kan. Tinggal di-download aja Bapak Ibu, silakan mendownload. Mau dari Scopus juga boleh, mau dari database manapun silakan. Ini Q4 ya, Q4, Q2. Ini ada Q1, ada Q1. Jadi bisa download aja langsung Bapak Ibu, terserah mau pakai Scholar ataupun Scopus ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Kalau misalkan menentukan tren bisa dari Scopus, menentukan judul harus ada 3, signifikan, metode, sama objektif. Dan apa namanya, untuk memodifikasi judul bisa melewati ChatGPT Bapak Ibu. ChatGPT ini cukup lumayan ya. Misalkan give me misalnya 10 option research option research title regarding misalkan itu ya. Apa misalkan tadi? Misalkan tadi sini customer satisfaction misalkan. Oke, misalkan ini ya. Kita enter. Nah, dia sudah memberikan 10 contoh judulnya ya. Sini terakhir the impact innovation, customer satisfaction, navigating the path of market leadership ya, atau customer satisfaction across industry, comparative analysis, key insight, atau customer satisfaction digital age adapting strategies. Nah, dia udah kasih judul-judul.
Tinggal kalau misalkan belum ada signifikan, ya add signifikan. Misalkan seperti itu. Nah, for business unsignificant application for business. Ya. Jadi judul-judul ini bisa menjadikan insight baru ya Bapak Ibu, misalkan atau tren research atau tren variables in melee marketing misalkan ini. Dia kan kasih, oh bukan, ini dia masih judul, sorry, search baru ini. Nah, teknologi adoption, social media usage, sustainability, responsibility, diversity. Ya, ini bisa, ini berbeda ya kalau GPT-4 dengan GPT-3 berbeda di hasilnya ya. Atau kita sudah punya judul misalkan ya. Jadi dia punya prompt-nya, misalkan ini kita sudah punya judul motivasi internal, kompensasi kinerja karyawan misalkan seperti itu ya. Ini saya coba. Ya, sebentar. Oke. Oke. Nah, misalkan misalkan ini ya, Ibu ya. Saya coba enter. Nah, ini. Dia justru sama abstraknya, tapi di sini titelnya bukan. Exploring interplay. Nah, justru review ya. More option. Ini ya, kita sudah punya variabelnya, tapi kita membuat judul yang manis ya. Ini ya dikasihin ya. Intrinsic ini ya masuk intrinsic, compensation strategis, improve employee performance. Internal motivation, compensation. Ada lagi internal motivation, beyond the money, unpacking role of internal drivers and change. Jadi dia berikan judul-judul yang menarik untuk nanti kita di Scopus Bapak Ibu dengan 3 variabel yang tadi. Dari sini baru kita cari keywordnya. Setelah kita cari keywordnya, baru kita download artikel-artikel yang kita inginkan. Setelah kita download, kita bisa membaca artikel tersebut bebas ya, dari AI apapun yang bisa membaca. Misalkan saya contoh di sini, adalah ChatDoc ya. Ya. ChatDoc misalkan coba sih. Bisa nggak nih? Oke. Nah, saya coba drop salah satu naskah ya mungkin. Misalkan ini mungkin ya. Saya upload. Nah, gini kita bisa
tanpa harus membaca, kita bisa menanyakan apa yang pengen kita tanyakan di sini Bapak Ibu ya. Cuman ini agak lama ya chatdoc. Net saya yang lama apa gimana nih. Selain chatdoc, ada banyak explain paper juga ada. Explain paper juga ada Bapak Ibu. Ada juga typeset juga bisa. Banyak Bapak Ibu ya. Pak John kalau boleh tahu Pak John langganan yang mana Pak John? Saya banyak langganannya Pak. Ya, Jadi maksudnya konteksnya yang bukan sebagai instructor, sebagai dosen gitu loh Pak, sebagai researcher. Bapak kalau misalnya saya nih jadi Bapak, saya akan langganan yang mana, tapi tidak terkait dengan sebagai instruktur gitu ya Pak, kalau sebagai dosen. ya kalau membaca ini Pak, kalau membaca ini karena dia gratis, saya biasanya sih pakai Space atau ini Pak, chat PDF. Oke, ya. Chat PDF ini Pak. Tapi itu nggak signifikan ya Pak John antara yang gratisan dengan yang membayar Pak, karena kan nggak pernah tahu kalau belum Jadi dicoba ya. yang sudah saya coba di antara semuanya ini kayak chat ini ya kan dia sudah ada judulnya. Nah, kadang-kadang juga ada dokumen yang tidak bisa terbaca, Pak. Jadi terprotek juga ada. Jadi kita harus buka dulu proteknya baru bisa terbaca. Kalau masalah signifikan atau enggaknya tergantung, Pak. Sebenarnya sih di Space ini bagus, cuman dia ada kelemahan-kelemahannya juga. Di chat PDF dia bagus. Cuman dia juga ada kelemahan-kelemahannya ya. Misalkan ini ya. Tadi sustainability apa ya tadi? Kadang kalau misalnya saya pernah coba Pak John, kemudian kan dia akan ngeblok warna terhadap apa yang kita tanya gitu. Kadang-kadang ada dia jump to conclusion, padahal pasti baca-baca bukan itu maksudnya gitu. Jadi dia rada genit kemana-mana gitu Pak. Ya, bukan. Kadang-kadang begini nih, kalau ada naskah yang tidak terbaca Bapak Ibu, dia menyimpulkan posisinya apa sih sebenarnya yang diblok itu. Misalkan kalau di metodologi yang Betul, diblok, dia tidak betul Pak. membacakan metodologinya, tapi dia membacakan bahwa unsur-unsur metodologi. Iya Yang Pak. Ada paper masuk ke SGR, kemudian metodenya itu imply gitu loh Pak. Nah, implying-nya dia tuh saya lihat kok rada ngaco imply-nya gitu kan. Ya, mungkin ya, terbatasan data in gitu mungkin Pak ya. ya, jadi hasilnya itu tetap kita harus baca Pak, masuk akal nggak gitu. Yes Pak, mesti di recheck gitu ya. Kalau enggak Ya, jadi kita kesetir dengan AI gitu. Jadi ntar betul. intelektualnya jadi nggak dapat dari kita sendiri, dari AI doang. Betul. Ya makanya tidak kadang ada naskah dokumen yang bisa dibaca full clear sama AI bisa. Kadang ada yang tidak bisa, kadang ada yang terblok, ada yang terprotek. Nah itu kita nggak tahu Pak. Kalau dia terprotek itu justru yang dijelaskan adalah unsur-unsurnya, bukan isi naskahnya dijelasin sama dia. Nah ini kita coba chat doc ya, misalkan ini sama nggak judulnya transformir diabetes. Ini sama-sama diabetes misalkan. Di sini mungkin kita lihat di sini mungkin research. Nah ini research design ya. Nanti Prof bisa berikan pendapat benar nggak dia baca riset desainnya seperti ini. Ini namanya riset desain. Dia baca, di sini saya juga tambahin lah satu. Mana tadi dia? Nah ini dia riset desainnya dia. Jawab seperti ini. Kalau di sini ini menjawabnya seperti apa? Nah ini. Dia riset desainnya membaca seperti ini. Kalau ini membaca seperti ini. Kalau ini sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Saya masuk di Copilot ini. Oke. Saya coba download yang tadi pertama ini ya. Ini cara membaca naskah dengan cepat Bapak Ibu ya. Misalkan research ya. Desain. Center riset desain. Nah,
Bagaimana hasil dari ketiga? Oke, nah ini malah nggak bisa dia nih. Nah ini. Kira-kira ini kalau Prof masih online mungkin bisa dibaca. Apakah benar nih resep desainnya? Ini yang hasil pertama, typeset. Iya, Pak. Ya, ini yang pertama, typeset. Terus yang ini, yang kedua, dari ChatDoc. Kalau saya lihat sih Pak John ya, karena kan gaya selikungnya setiap publisher beda-beda ya Pak. Kalau gaya selikungnya di atasnya sudah clear, itu bacanya enak Pak. Udah ada signifikannya apa, udah ada Betul, enak itu ya. betul. Dan ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Dia langsung menyertakan halamannya di sini. Di sini, kalau di sini kita bisa blok lagi. Kita minta jelaskan. Karena Pak John kalau kita kasih perintah di ChatGPT versi berapapun ya Pak, kemudian kita kasih promptnya clear, itu kita tinggal attach linknya aja Pak. Terus kita tanya aja di situ Pak, tolong Ya, apa summarize gitu ya Pak, bisa. the Tapi thesis, ChatGPT 4 Pak ya, bukan 3.5 Pak ya. ya from the link kita kasih, dia baca juga Pak. Ya, bisa juga. Mm-mm. Ini ya. Ini nggak tahu nih apakah benar ini desainnya seperti ini. Ini 319 ini halamannya. Dan ini adalah hasilnya dari ini juga ada halamannya 1. Ya, dia baca sampai sini aja. Ini ambigu nih, dia ngasih segitu banyaknya, kita mau summarize gimana coba? Ya, Kita ya, malah bingung sendiri. betul. Ya. Jadi kita baca lagi ulang, Pak. Kadang ada yang benar-benar kasih langsung gitu ya. Kadang desain dia bingung bacanya antara desain dengan metodologi, Pak. Bingung kadang-kadang. Pak John, yang paling ekonomis yang mana sih Pak John? Saya mau coba langganan, tapi kan jadi gambling gitu ya. Yang ekonomisnya yang mana sih Pak? Bapak pick aja kan macam-macam. Saya udah buat summarize ini macam-macam kan. Ada Humata, ada macam-macam. Saya udah summarize satu-satu. Ya, Bapak Kalau boleh coba chat PDF, Pak. Silakan boleh. chat PDF Pak ya. Oke. Ya, boleh coba chat PDF ini, Pak. Ini misalkan ini di sini kita blok jelaskan ya, abstrak. Karena si Elicit itu kan bisa beberapa langsung ya. Jadi dia simultan ya. Kalau mau Betul. kerja cepat pakai Elicit sih, saya lihat oke. Tapi saya kan juga belum. Typeset juga bisa. Di sini juga bisa. Typeset juga bisa. C-Space Oh juga iya, bisa. iya, pakai table ya. Ada Ya, ada pemilihnya gitu ya. betul. Ya, ini Bapak Ibu ya. Untuk membaca naskah dengan cepat. Jadi pilihannya banyak. Ada explain paper juga ada di sini. Ini juga gratis. Explain paper ini juga gratis. Typeset juga gratis. Chat PDF juga gratis. Chat PDF gratis tapi limitnya kalau nggak salah 5 naskah. Terus Iya, ChatDoc ya, per hari 5. ya dia juga limit berapa naskah. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu sampai di sini? Halo, Pak John. Ya, silakan Ya. Pak Cahyo. Ya, izin untuk yang tadi terkait Scopus tuh yang di halaman depan itu menunya dokumen search itu kok tampilannya berbeda ya di saya ya. Saya nggak nemu. Ya, ini anu Pak, ini hanya untuk akun yang berlangganan Pak. Mohon maaf, ini saya belum berbayar itu. Oh, ya berbayar. oke. Tapi mayoritas di grup John. sudah bisa akses ya. Udah Pak John, Pak. mau nanya Pak John. Ya, silakan Pak Eko. Yang di Google Scholar Pak John tadi ketika buka itu kok langsung ada tulisan Q1, Q2 itu Ya, ini ya. Itu memang ada triknya atau bagaimana? Saya buka punya saya sendiri kok nggak ada. Ya, ini ada Pak. Jadi tadi Pak Cahyo kalau mau masuk database Scopus, Pak Cahyo bisa cek WhatsApp saya ya. Nanti saya akan bisa berikan akunnya Pak ya. Terus Baik, kalau untuk Scholar ini ada extensionnya Pak. Namanya extensionnya ini ya. Extensionnya adalah Research Rabbit. ya,
rapid journal check nih Pak. Oh, rapid journal. Ya, jadi nanti dipilih untuk Scopus aja SJR. Jadi bisa muncul seperti ini. Kalau dicentang semua nanti pada saat install panjang dia. Ada panjang kayak gini, ada plus, ada 2 apa segala macam. Tapi kalau untuk Scopus dicentang aja yang SJR-nya aja nih, SJR Q1. Jadi ada seperti itu. Begitu Pak. Jadi ini ya extensionnya rapid. Ini saya coba ini aja halamannya ya. Download extension rapid journal check. Saya copy Bapak Ibu ya, saya bawa ke kolom chat. Ya, silakan. Langsung di sini nanti ada tulisan add to Chrome. Jadi di add to Chrome ya Bapak Ibu. Jadi nanti scholarnya Pak Ibu sudah langsung ada Q1, Q apa segala macam sudah. Baik, ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak ada? Pak Teguh? Prof Ya, Teguh? ada sedikit Silakan Pak. Prof. Oke. Ini menambahkan aja. Jadi karena ini tadi terkait dengan disertasi, saya ingin sharing tentang judul. Judul versi Scopus memang objektif, method, and significant. Tetapi dalam disertasi itu tidak cukup. Ya, betul. Maka ada penamaan lain yang bisa dipertimbangkan. Ada 4, Pak. Yang pertama variabel, yang kedua desain, bukan metode. Nanti saya akan memberi komentar tentang desain. Desain, terus unit analysis. Siapa atau apa yang kita teliti. Lalu setelah unit analysis, itu teori. Teori apa yang harus dimunculkan. Pada umumnya, kalau dihubungkan dengan Scopus, penulis ini gagal memberi penjelasan secara teoritis karena pertama diintegrasikan ke dalam introduction. Yang kedua, memang penulis kurang paham bahwa fungsi teori ini untuk menguraikan, memberi konsep mengenai variabelnya. Itu satu, Pak. Yang kedua, ketika kita memahami mengenai metode, itu pertama memang ada gaya selingkung, yang kedua ada beberapa pendapat yang beda memang. Jadi metode itu unsurnya ada 4, desain, method, approach, ditambah lagi paradigm. Keempat-empatnya ini sering disebut metodologi. Nah, kegagalan yang ditulis di dalam jurnal itu tidak bisa mengurutkan nama desainnya apa, tapi desain diisi seluruhnya umpamanya. Karena desain itu didefinisikan sebagai outline, maka ditulislah metodenya di situ, sampelnya di situ, cara mengumpulkan data di situ, akhirnya kacau penulisannya. Ini juga penyebab dari kegagalan. Dalam file kami, yang gagal akibat metode itu mencapai 82%. Maksudnya artikel yang di-reject karena metodenya tidak pas atau malah keliru, itu mencapai 82%. Kira-kira seperti itu Pak, sharing saya. Terima Prof kasih. Teguh, sorry Prof Teguh, itu masalah alokasi apa substan Pak ya? Tadi Prof Teguh kan bilang ada di introduction, jadi makin kacau akibat dia alokasinya miss, jadinya blunder ke ujungnya gitu ya? Iya, betul. Oke, Prof. Oke, Jadi makasih, Prof. dalam menulis metode IMRAT,
itu kan introduction, itu sebenarnya di Scopus sudah diwajibkan mereview literature. Ya. Dan review itu fungsi pokoknya adalah satu, memberi pemahaman-pemahaman konsep mengenai variabelnya. Ya. Kemudian memberi gap, karena sejak di start awal, introduction itu sudah bercerita mengenai penelitian-penelitian yang sudah direview. Nah, ada jurnal yang memang menghendaki tidak ada bab khusus tentang teori, tetapi Ya. ada juga yang mengintegrasikan teori ke dalam introduction. Ini selain panjang introduction-nya berpengaruh, lalu juga berpengaruh pada teknik yang digunakan. Kalau citasinya tidak bagus, kemudian teknik menggabung-gabungkan juga tidak bagus, kadang-kadang AI tidak sampai ke sana. Nah, untuk mengurangi itu, akhirnya dipisah. Introduction sendiri diakhiri dengan research question, Ya. kemudian teori dibuat tersendiri yang khusus memang memberi penguatan konsep mengenai variabel-variabel yang ada dalam judul. Begitu, Pak. Iya. Oke, makasih Prof. Iya, sami-sami. Makasih Prof, luar biasa. Jadi penambahan-penambahan yang memang menambah insight kita ya untuk entah itu nanti dalam penyusunan disertasi ataupun dalam menyusun penelitian Scopus Bapak Ibu ya. Baik, saya akan sharing untuk masalah abstrak ya sesuai dengan polling ya abstrak. Mungkin nanti Prof juga bisa menambahkan abstrak. Bapak Ibu saya izin share ini yang saya dapatkan Bapak Ibu ya. Abstraknya apa sih unsur-unsur abstrak kira-kira Bapak Ibu di sini sering menulis unsur abstrak itu seperti apa? Mungkin ada yang ingin menyampaikan mungkin apa saja yang di dalam abstrak itu. Biasanya 3 tuh Pak John yang umum ya. Apa itu? Yang Silakan, Pak. pertama bicara soal sedikit latar belakang, background-nya apa rasionalnya gitu ya. Disertai dengan Oke. apa yang akan ada situ ada research question-nya. Yang kedua adalah paragraf kedua. Ya. Itu bicara soal metode, yang ketiga adalah finding dan rekomendasi dari situ. Oke. Itu yang umum ya, beberapa kampus ya. Ya, betul Pak, betul. Ada lagi kira-kira pendapat lain? Ya, saya Pak. Oh ya, silakan Prof. Kalau Prof Wah, berat nih ini saya. langsung selesai. silakan Berat Prof. saya. Asosiat profesor Abstrak ketemu ini dengan profesor. ada 3 langkah, ada 5 langkah atau 6. Ya. Oke. Oh gitu, Bro. Panjangnya dari 150 sampai 300-an. Oh Sesuai iya. sesuai gaya selingkungnya Iya, jurnal, gaya tapi selingkuh. rata-rata 200. Iya, sampai 250 lah. Lalu yang pertama, ini hampir semua jurnal sepakat. Yang didulukan itu adalah purposes, kemudian method. Method ini harus mengcover 5 hal tadi, Ya. dari desain, sampel, instrumen, terus data collection, Data analisis. lalu data analysis. Ini yang kuantitatif ya, Prof ya? Ya, pembedanya hanya di sampel, nanti sampel, ya. diganti partisipan gitu saja. Ya. Nah, pembeda berikutnya kualitatif, instrumen sering tidak ditulis, tapi langsung data collection. Ada jurnal yang menerima seperti itu, ada yang menolak, minta ditambahkan gitu. Oke, I see. Lalu hasil, yang nomor 3.
Rizal. Tiga langkah ini sering disebut 3 langkah. Nah, jurnal tertentu terutama Eropa itu nambahkan 2. Yang keempat adalah conclusion. Yang kelima originality atau novelty. Oke. Apabila 5 langkah ini yang dipakai, itu panjang kata mencapai 300. Tapi kalau 1 sampai 3 itu rata-rata 200 begitu. Oke. Begitu, ini berdasarkan pandangan dari reviewer, Pak. Ya, Prof. Siap, Prof. Sangat valid, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Baik, Prof. Terima kasih. Ini luar biasa, Prof ya. Jadi kalau dari apa yang saya dapatkan, Prof, ada beberapa poin yang harus ada dalam abstrak. Ini sudah yang Prof kasih ini sudah lengkap banget. Cuman mungkin saya tambahkan sedikit, Prof ya. Nah, ini adalah yang saya dapatkan dari beberapa kali pelatihan ya, Bapak Ibu. Jadi ternyata di abstrak itu background-nya itu sudah kita tuliskan background di sana ya. Reader understand your result di sana background sampai dengan di aims atau purpose tadi ya. Jadi background-nya sampai di sana. Ternyata itu ada yang terpisah, Bapak Ibu. Jadi important sama riset gap-nya. Jadi entah itu background duluan atau justru importantnya duluan, setelah itu riset gap baru background. Atau background, di dalam background itu ada importance dan riset gap-nya. Jadi ini yang kalau saya ya sebagai penulis yang masih belajar, Bapak Ibu, ternyata ada hal luput yang sering kita pahami di penulisan abstrak ya. Tadi abstrak memang selalu kita nulis seperti biasa tadi ya, kan tadi ya, background, metode, terus result ya, discussion-nya juga atau recommendation-nya terakhir mungkin seperti itu. Tapi ternyata hal yang terpenting yang di-highlight adalah ada importance dan gap-nya. Ini di atas. Biasanya dalam penulisan importance atau gap ya, mungkin saya share satu contoh ya dari Nature, punya Nature, mungkin saya bisa mungkin mana ya dia. Apa di mana? Ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang saya dapatkan waktu pelatihan online ya di UK ya. Jadi yang biru ini adalah importance-nya Bapak Ibu. Dari importance-nya itu langsung dibuatin suatu kata-kata yang membalikkan itu semua sebagai gap. Nah, setelah itu baru background-nya di situ, baru methods-nya, baru result-nya, baru conclusion-nya. Ini salah satu cara menunjukkan menunjukkan salah sih. Mana kok yang dia? Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya. Nah, ini yang menurut saya sih ilmu baru Bapak Ibu ya. Ilmu baru dalam memunculkan importance dan gap. Ya, ternyata dari dua sumber ini mengatakan hal yang sama, walaupun ini hal yang dari sumber yang berbeda saya dapatkan Bapak Ibu. Jadi harus ada importance dan ada gap.
biasanya kita luput di background itu important sama gap, kita luput di sana Bapak Ibu, nggak ada. Nah, abstrak itu adalah first impression atau impresi pertama, kesan pertama. Biasanya salah satu pendapat juga mengatakan bahwa naskah Scopus itu bisa berkaitan dengan packaging, dari packagingnya. Jadi sebagus apapun naskahnya Bapak Ibu, tapi ternyata packagingnya, penelitian Bapak Ibu, tapi packagingnya kurang lengkap, bisa menjadi potensi itu ditolak Bapak Ibu. Dan yang lainnya, misalkan naskahnya mungkin oke saja, tidak terlalu bagus, tapi packagingnya baik, itu bisa terjadi di review lah istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan memunculkan poin-poin tadi ya, tadi dari metode Prof sudah menambahkan ya, sudah resultnya list your key findings ya, sorry. Nah, kalau nggak ada kata-kata findings atau menunjukkan itu findings, resultnya pun juga akan melempem Bapak Ibu, akan melempem. Ini hal-hal yang harus ada ternyata di abstrak untuk Scopus. Nah, biasanya ini kesan pertama ya, saya menggunakan abstrak ini sampai dengan detik ini ya masuk review Bapak Ibu, nggak ditolak ya. Mungkin editor membaca pertama kali judul abstrak dan segala macam, terus baru dinyatakan untuk masuk review Bapak. Walaupun mungkin naskahnya tidak bagus ya, mungkin revisi major ataupun ditolak ataupun apa, tapi setidaknya dari editorial pertama itu tidak langsung ditolak. Jadi ini adalah penulisan abstrak menurut saya yang tadi sudah dijelaskan totalitas oleh Prof. Teguh. Sekarang saya menambahkan sedikit di sini. Tetap di sini ada background. Ya, background ini yang langsung nanti dia ke purpose-nya. Langsung ada purpose-nya atau aims-nya. Itu ada ya sampai purpose atau aim-nya. Nah, di sini ada importance. Gap. Result. Ini ada key finding. Ini. Kalau sudah Bapak Ibu sudah memenuhi ini luar biasa nih. Abstraknya lengkap banget ya. Tapi saya nggak tahu nanti Prof mungkin lebih dari 300 kata atau 250 kata. Mungkin background-nya sedikit saja mungkin. Ya. Jadi ini Bapak Ibu insight untuk abstrak. Nanti mungkin bisa dikomentari, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang ditanyakan, silakan juga Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak John. Ya, silakan Pak. Saya nambahkan lagi Pak. Prof, ya silakan Prof. Sorry. Oke. Pertama begini, jurnal-jurnal Eropa misalnya, saya agak lupa namanya, yang di pendidikan, tuh manajemen pendidikan. Itu memang sering minta dituliskan background. Tetapi jeleknya, background akhirnya terlalu panjang. Ya. Terus purposes dan metode menjadi hilang. Itu satu. Yang kedua, jurnal-jurnal Amerika yang terutama yang bukan masuk dalam jurnal berbayar yang mahal ya, yang tidak bisa diunduh. Tapi kalau ngunduh berbayar, umpamanya Willy, kemudian Sage gitu. Sage hanya jurnal artikel tertentu yang digratiskan, tapi tetap yang lain bayar. Jurnal-jurnal yang itu mewajibkan adanya purposes. Tapi terjadi transformasi ketika digital sudah meluas. Apa itu transformasinya? Purposes itu ditransformasi menjadi background. Lalu hanya diimplisitkan objektifnya begini begitu. Tetapi yang tidak diubah itu adalah metode. Begini Pak, memang namanya metode ya, sering disebut method. Tetapi jurnal-jurnal itu tidak
terlalu memperhatikan apakah yang diisikan itu desain atau approach. Umpamanya kalau desain itu eksperimen pretest, post-test, control group, desain misalnya gitu. Kalau kualitatif umpamanya etnografi, fenomenologi, itu tidak dispesifikkan, itu dibolehkan. Nah, analisisnya yang penting dia cerita tentang analisis. Padahal seharusnya kalau dia misalnya pakai PLS, ya diceritakan ini menguji hipotesis menggunakan PLS, hipotesisnya kerjanya begini. Gitu. Kalau umpamanya kualitatif, misalnya analisisnya tematik analisis atau spreadly misalnya, itu dieksplisitkan di dalam bab method. Nah, di dalam abstrak yang ditekankan adalah ketepatan nama desainnya. Kalau metode sering disebut hanya kuantitatif, kualitatif, itu ada yang menolak, walaupun ada juga yang menerima, begitu. Kemudian kalau hasil, memang hasil yang utama, dan diminta kesimpulan, dispesifikan antara 1-2 kalimat, begitu. Itu tambahan yang ingin saya tekankan di sini adalah sering ada background di dalam abstrak, tetapi banyak juga yang terjebak yang diceritakan menjadi background-nya. Unsur utama purposes, method menjadi hilang gara-gara background tadi. Begitu, Pak. Ya, Prof. Luar biasa, Prof. Ya, jadi apa yang ditambahkan Prof itu adalah ilmu baru ya buat kita semua. Tambahan-tambahan dari sisi reviewer Q1 nih, Prof. Saya senang kalau Prof hadir, selalu ada tambahan-tambahan yang menambah pengetahuan kita, Bapak Ibu ya. Khususnya di dunia pendidikan ya, karena beliau di pendidikan ya. Nah, tadi untuk melengkapi Prof ya, tadi Prof sudah melengkapi abstrak yang ideal Bapak Ibu kalau misalkan submit ke jurnal Scopus ya. Jadi silakan memenuhi poin-poin yang telah disampaikan tadi supaya naskahnya Bapak Ibu change atau peluang diterimanya semakin besar. Baik, ada pertanyaan lagi kira-kira atau ada sharing dari Bapak Ibu? So far belum, Pak John. Udah banyak nanya saya, jadi saya Ya. digest dulu. Yang lain kira-kira mana suaranya ini? Masih malu-malu mungkin. Mungkin dipikir ini webinar ya, padahal kita sharing-sharing nih, harus banyak bertanya, banyak sharing, banyak ngobrol ya. Mohon izin Pak John, mau nanya, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Prof Teguh itu, saya tertarik. Bagaimana cara mengungkapkan yang terkadang kita terjebak antara metode, approach, desain itu. Dari kemarin Itu bagaimana cara mengungkapkan biar urut, sistematis, dan orang langsung paham gitu. Itu strukturnya seperti apa? Terima kasih Pak John. Ya, silakan mungkin Prof yang jawab ya, yang lebih paham nih Prof. Silakan Prof. Begini Pak, ada dua pola. Yang pertama itu boleh disebut tradisional, yang kedua yang sudah bertransformasi dalam konteks digital. Awalnya digital memang. Pertama begini, kalau dia pola lama ini, dia langsung tembak, the purposes of the study is, gitu, tidak usah panjang-panjang. Kemudian the study use, ini perlu dieksplisitkan, misalnya kualitatif, lalu desainnya etnografi. Dia ceritanya the study use ethnography design that apply qualitative approach, misalnya gitu. Lalu sekurang-kurangnya yang terpenting kalau disebutkan di dalam method itu
partisipannya disebutkan kalau kualitatif. Kalau kuantitatif sampelnya. Yang lain-lain boleh didiskon. Misalnya settingnya di mana itu boleh tidak disebutkan. Tetapi yang tidak boleh sampelnya. Setelah itu baru analisis. Nah, analisis ini saya pernah menjadi reviewernya di jurnal ini, tapi sudah beberapa bulan ini belum dikirim naskah. Dan saya belajar banyak dari Profesor Brian Robert, editornya, mengenai perjurnalan. Yang kedua itu di Enago. Enago saya bersahabat baik. Kalau jurnal lain, akhirnya akibat dari pendekatan ini, saya kalau kirim dulu. Dan kirim dulu itu kalau iya berarti sudah diterima. Proses editingnya review sambil jalan gitu. Kembali ke pertanyaan tadi, jadi cukup singkat saja, the purpose of this study atau this study objective is, kemudian the study use atau apply ethnography method atau pretest post-test experimental design, begitu. Terus masih boleh ditambahkan apa variabelnya atau fokusnya, masih boleh, tidak juga tidak apa-apa. Lalu langsung disebutkan, kalau penulisnya tim, our study took place in Mula Warman University, Samarinda, umpamanya begitu. Kemudian we analyze the data using PLS versi berapa begitu. Setelah itu langsung result show begitu. Result show atau the study reveals apa isi hasilnya yang paling penting, 1 atau 2 atau 3 gitu. Kalau misalnya dibuat 3, biasanya ini memerlukan antara 300 kata. 300 kata itu lebih dari separuh dalam satu spasi, lebih dari separuh halaman, atau hampir separuh halaman spasi 1. Kemudian ditutup dengan conclusion. Nah, conclusion ini ada juga yang menyelipkan gap. Terus kadang-kadang gap ini tricky dengan disebutkan menjadi background. Our study identify that diabetes is now can be solved, misalnya. Itu background tapi sudah langsung menyebutkan gap-nya. Atau different from previous study, our current study reveals diabetes is soluble, misalnya gitu. Background langsung berisi gap. Setelah itu kembali ke yang normal. The study aims to bla bla bla. Kemudian method, sekurang-kurangnya disebutkan sampel dan teknik analisisnya yang digunakan apa. Kalau pakai SPSS, jadi kita sebutkan SPSS. Kalau pakai kualitatif, misalnya tematik, yang kita sebutkan tematik begitu. Kira-kira begitu, Pak, tambahannya. Terima kasih Pak Prof. Iya, sami-sami. Oh iya, ada tambahan, Pak. Yang justru sering terlupakan, kalau ini saya lihat secara intertekstual, karena sudah sekian ratus artikel yang saya review begitu, yaitu di dalam discussion itu harus ada implikasi. Nah, sering implikasi ini diminta disebutkan sebagai
novelty di dalam abstrak gitu. Nah, implikasi ini kalau di jurnal-jurnal Eropa sudah mengharuskan ada implikasi praktis dan implikasi policy, terutama kalau dihubungkan dengan jenis jurnalnya misalnya manajemen pendidikan, harus sampai ke sana. Di jurnal lain tidak spesifik diminta implikasi, tetapi dia disebutkan kontribusi or novelty, begitu. Di dalam abstrak nulisnya. Sampun, Pak. Berarti ditaruh setelah resultnya nggih, Pak Prof. Nggih, Jadi betul. Dia tidak dituliskan kesimpulan begitu, tapi langsung dijadikan satu. Our conclusion suggest misalnya future research is bla bla bla, lalu it implies begitu. Itu yang negara mana Prof tadi Prof yang tadi kan Prof bilang kalau di Eropa tuh dia Ya, required pada satu umumnya jurnal-jurnal Eropa begitu, misalnya yang di Inggris itu saya lupa namanya. Emerald, Pak. Alhamdulillah Oke. ingat. Emerald, kemudian yang Eropa yang perang ini itu ada satu universitas yang punya jurnal Q1 semua. Saya juga pernah menjadi reviewer di sana. Itu selalu atau sering terjadi debat antara saya dengan editor itu. Misalnya implikasi itu tidak harus begini gitu, debat. Tapi dari situ saya mendapat pemahaman yang lebih baik begitu. Maksud saya Prof tadi Prof yang novelty itu Nggih. berupa kontribusi itu berarti yang non Europe ya Prof, commonly ya. Iya, ya Oke betul. Prof. Ya, oke Prof. Makasih Prof. Nggih. Sampun Pak Jo. Ya, terima kasih Prof. Ya, ini beberapa teknik penulisan dari berbagai jurnal ya. Jadi pengalaman buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Jadi bahwa abstrak yang biasanya kita tulis itu tidak seperti itu ya. Jadi kalau di Indonesia kan sudah berbudaya ya globalization, abstrak, ibarat biasa ya kita ya. Jadi ternyata setelah banyak pengalaman dari berbagai pelajaran yang kita dapatkan bahwa abstrak itu tidak semudah apa yang kita tuliskan seperti saya kalau Sinta 5, 4 mungkin abstrak biasa aja bisa tadi yang disampaikan oleh Pak Yan tadi ya. Pak Ternyata John, ada ini banyak. Pak John yang yang di display Pak John ini yang Pak John yang dari UK online ya? Ya, online betul. Oke. Online. Ya. Artinya si para person itu asumsinya pakai mazhab UK dong ya? Ya, Assume, betul. can be assume. Oke. Betul ya. Iya, Prof. Iya, makasih Pak John. Jadi betul sekali, jadi ada gap, background, Ames method, ya, discussion, kadang-kadang di conclusion itu ada implication, benar sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Teguh itu ya di sana. Ada yang diminta seperti itu. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau Bapak Ibu submit, usahakan memang ada beberapa poin-poin penting tadi yang sudah disampaikan ya. Jadinya pada saat first impression editor membaca abstrak itu sudah menarik dan lengkap kriterianya. Jadi kemungkinan besar akan masuk review Bapak Ibu. Tapi begini juga Pak John, sepanjang to the best of my knowledge gitu aja ini konteksnya. Ya, nah Bapak Prof, itu yang kami butuhkan Prof. Iya. Jadi itu praktikal Prof, tidak ada di buku Prof. Paling berharga Prof. Biar saya cepat dapat GB juga Prof. Iya Pak, setelah aturan baru berubah ini, tapi diperkirakan aturan baru ini akan dilaksanakan setelah menteri baru terbentuk. Oh, ya. Aturan baru yang mana Prof? Kan setelah integrasi dilakukan, itu kita dapat status misalnya 4A atau 4B misalnya gitu.
setelah nanti aturan baru diberlakukan, kita Iya. baru boleh usul GB itu setelah 4D, 4C, Waduh, yang setelah terakhir 4C. kan boleh berapa aja? 3D pun boleh yang terakhir kan Prof ya, yang Juni tahun lalu ya Prof. Ya, memang Waduh, sebelum Juli 2023 itu iya, masih boleh. yes. Waduh, Sekarang ya berat dong. sekarang sedang disusun PP-nya dan itu diperkirakan karena tarik ulur baru akan diberlakukan setelah Pilpres. Walah, Pilpres ini definisi spesifiknya mungkin setelah menteri terbentuk. iya orang profesor 1% se-Indonesia Prof nggak akan dapat mau dibuat 3%. Makin lama jadinya Pak ya. Iya, Jadi makin yang rektor makin kepala lama. aja stuck Pak. Aduh. Terus kalau satu jurusan itu ada 2, maka dia diadu dengan uji kompetensi. Iya, Di ada kan tes. wacana yang pernah lama tuh Prof bahwa kalau udah guru besar bisa punya 3 home base itu kan untuk mereduce rasio yang terlampau lebar kan Prof ya. Itu kan ada juga ke arah sana itu. Tapi sekarang kalau di Kemenak masih diterima Pak submit baru profesor, walaupun secara prosedur tetap mengikuti online itu. Kalau yang di Dikbud, yang dikeluarkan aturannya baru yang mau pensiun, yang belum pensiun atau non PNS itu masih bisa dimainkan tuh. Kalau kita bisa Alhamdulillah. mendekati orang dalam masih bisa gitu. Saya sama Pak John, saya grupnya grup NIDN soalnya. Oh ya. Nggih. Terima kasih Prof. Nggih. Sama Pak, NIDN semua. Ya kan ada NDN yang PNS kan Pak ya, ada juga yang NDK gitu ya. Saya NDN murni swasta ini. Sama Pak. Berarti kita bisa amin ini Pak. Kalau swasta, kalau misalnya PPK atau yang diperbantukan, itu aturannya sama Pak dengan ASN. Oh gitu. Iya. Jadi Karena bingung sih. Jadi dia ada. kalau PPK P3K kan sudah ASN ya, Prof. Iya. Iya. Jadi statusnya sama dia. Iya. Untungnya saya murni swasta praktisi gitu, jadi ya aman. Semangat. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Prof atas sharingnya ya. Yang lain ada lagi pertanyaan kira-kira? Saya sih oke Pak John, karena jadi stres dengar keterangan dari Prof. Nanti merambat ke yang NDN. Jadi nggak perlu ngejar profesor, nunggu 4D dulu ke laut. Baik, mungkin saya rasa cukup Bapak Ibu ya. Di Bali sudah menunjukkan hampir jam 10:30 Bapak Ibu, mungkin di. Oh iya ya, di Bali ya. Iya Pak John, ya Pak John. Iya Pak John. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bapak Ibu ya, mengenai tentang polling yang lainnya. Nanti kita sharing juga. Insya harapan kalau sharing berikutnya nanti itu yang Februari kapan Pak John katanya ada, itu katanya ada bulan Februari. Apa itu Pak? Yang sudah lah, yang pelatihan itu ya? Lah kok katanya mau diinform, saya nunggu udah selesai. Bagi saya nunggu. Wah kelewat saya berarti. Nanti di Japri aja saya Pak. Nanti aduh, apa namanya, nanti how do you know Pak akan ada Pak, karena Bapak bilang kan nanti dikasih tahu, jadi saya nunggu dari grup gitu, jadi saya anteng-anteng aja ya, kelewatan saking sibuknya ya. Nanti di Japri ya, Pak. Iya Nanti Pak John. Thank you, Pak John. di Japri nanti kita akan adakan lagi mungkin di akhir Februari atau di Maret. Iya Pak John. Sip, thank you Pak. Jadi itu beberapa AI pamungkas yang kita lakukan. Ya, yang buat basic aja dulu kan, biar tapi pelan-pelan. di luar itu kan boleh WA atau Pak? Boleh aman Prof, silakan. Ya. Kalau Prof punya jalur khusus Prof. Yang apa Pak?
Kalau associate profesor belum punya jalur khusus. Enggak, semuanya saya bisa. Kalau misalkan WA pasti saya jawab Bapak Ibu. Kalau Ya saya nggak bercanda jawab, Pak John. ya kalau saya nggak jawab antara tenggelam atau Ya, saya lupa menjawab atau mungkin ya, betul. tapi at least 1 hari mungkin saya akan balas semua. Ya, I trust you Pak John. Don't worry, I trust you. Ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jika tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan kira-kira? Mungkin? Nggak ada Pak John, cukup Nggak Pak ada John. ya? Terima Ya, kasih terima Pak kasih John. Bapak Ibu. Terima kasih Jadi, Prof Teguh. Terima Iya, kasih, Pak, Pak John. sami-sami. Terima kasih, Prof Teguh. Welcome. Selamat malam Prof Teguh. Selamat malam, Pak John. ya, Prof, Kalian Pak saya rasa minggu depan atau 2 minggu lagi EDM akan kuliah, Prof. Oh, iya, Ya. ya, terima kasih infonya, Pak. Kita di kelas yang sama di statistik nanti. Itu gabungan kalau nggak salah sama nursing juga, Prof. Itu dari Prof Bambang? Dari Prof Elina. Oh, iya, iya, iya. Prof Elina nanti yang kasihin mata kuliah itu. Kita gabung 3 jurusan jadi 1 kelas. Semoga minggu depan udah keluar jadwalnya, Prof. Oh, siap, siap. Oke, terima kasih, Pak John. Ya, sama-sama, Prof. Baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam hari ini. Kita bertemu lagi nanti di grup. Boleh WA saya pribadi juga boleh. Untuk informasi lainnya mengenai pelatihan apa segala macam. Karena memang ada grup tersendiri, jadi biar tidak mencampur aduk di grup AI. Karena itu memang kita belajar sama-sama, sharing seperti ini setiap minggu. Kalau saya tidak ada halangan, saya akan mengadakan sharing setiap minggu. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Sampai ketemu lagi. Dan silakan boleh. Terima kasih Pak John. Terima Prof kasih, Teguh, Pak saya John. pamit. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Teguh ya. Terima kasih, Prof. Oke. Terima kasih Prof Teguh. Sama-sama, Terima Pak. kasih Wes, Pak ada John Pak dan Wayan Prof Sudana. Teguh. Ya, Bu Firdianti. Ya betul, baru muncul Terima Pak. kasih Pak John dan para profesor. Terima Siap. kasih. Sampai ketemu.